Tentu saja kalau kita pahami bahwa investor awal Gotoh ini tentu membutuhkan, way out gitu ya, ketika mereka sudah invest ke Gotoh, lalu salah satu cara untuk cash out-nya ya melakukan IPO ini. Dan memang karena mereka kepemilikannya besar, maka di-lock up, minimal setahun waktu itu untuk tidak menjual dulu. Karena kalau mereka melepas otomatis harga Gotoh akan, turun. Ini yang terjadi pada bulan depan kira-kira di November. Lock-up-nya sudah habis, tentu saja kalau mereka melepas, pasti harga Gotohnya akan terpuruk. Apalagi secara fundamental, ini saat ini Gotoh masih cenderung untuk merugi. Akibatnya, Mmm, kalau terus merugi, sebenarnya yang Gotoh butuhkan itu adalah pendanaan baru. Eee, dengan cara kalau karena mereka sudah IPO, ya sudah bisa private placement mhm. atau melakukan penjualan saham baru, itu red issue. Oke, sekarang saja kalau dilihat saham Gotoh kan juga sudah terkoreksi ya, sekitar 5%-an gitu ya di 190. Ini untuk menuju masa, lock up-nya biasanya apa yang akan dilakukan, retail investor nih Pak Wawan, yang mungkin bisa terbaca untuk beberapa strategi-strategi listing seperti yang dilakukan oleh Gotoh ini? Ya, tentu saja, pergerakan saham itu akan selalu ditopang oleh 3 hal ya. Satu adalah fundamental perusahaannya, 2 adalah prospek bisnis, dan 3 adalah likuiditas. Karena Gotoh cukup jumbo saham IPO-nya, likuiditas itu cukup baik di pasar, prospek bisnis juga ini yang menjadi, daya jual Gotoh itu sendiri, tetapi dari sisi fundamental ini masih kurang. Jadi untuk pemegang saham individual, ya memang, harapannya melakukan trading sebetulnya pada Gotoh ya, karena pergerakan sahamnya memang cukup volatil sehingga, ada wave di situ yang bisa dimanfaatkan sebetulnya untuk trading. Jadi, dari sisi saat ini yang terjadi adalah ada katalis negatif karena ekspektasi bahwa, oh kalau, pemegang saham besar melepas, harga Gotoh akan tertekan. Tetapi sebetulnya dari sisi prospek Gotoh ini masih ada. Jadi kalau Mmm. memang terkoreksi dan investor berharap untuk melakukan trading, ya bisa melakukan beyond weakness sebetulnya. Ada lobby-lobby yang akan dilakukan oleh manajemen Gotoh, salah satunya adalah mungkin, meminta, yang memegang, saham ini yang besar-besar ya, termasuk Alibaba, SoftBank ini untuk jaga saham untuk menjaga sahamnya begitu ya. Kalau memang lobbynya berhasil dilakukan, tidak ada pelepasan atau tidak mengambil, way out pada momen 30 November ini cukup bisa menjaga kestabilan dari, harga sahamnya sendiri nggak Pak Wawan? Ya, dari sisi, pemegang saham besar tadi memang saya rasa ya unlikely ya untuk way out karena memang mereka sebetulnya secara strategik memang ingin ada di ekosistemnya Gotoh itu sendiri. Itu salah satu yang menarik dari Gotoh adalah ekosistemnya. Mhm. Tapi kalau dari sisi fundamental, Gotoh ini terus merugi dan kita masih menunggu laporan keuangan Q3 apakah kerugian ini membesar atau mengecil. Most likely sih harapannya bisa mengecil ya, tetapi secara fundamental tetap rugi. Jadi kalau dari sisi itu pun harga saham Gotoh bisa aja tanpa ada saham besar menjual pun dia akan terkoreksi karena investor lebih prefer saat ini untuk masuk ke sektor lain. Tapi secara prospek ini yang masih diharapkan dari Gotoh. Mhm. Kalau kita lihat, saham-saham berbasis digital atau, startup, kemudian, eee, ya e-commerce seperti ini kan kita nggak bisa ngukur pakai PER atau PBV gitu ya Pak Wawan ya, karena mungkin ini beda gitu, apa-apa yang memang kita harus lihat ini cukup berbeda begitu, futures atau masa depannya nih cukup besar ya, kekuatan para pemegang saham terhadap masa depan dari perusahaan ini. Tapi yang Anda lihat sendiri dari kinerja sekarang kan masih cukup negatif ya, dengan setelah mereka listing begitu ya, adakah cukup perbaikan begitu sebenarnya yang ditunjukkan oleh, manajemen sebenarnya sehingga bisa membuat para investor cukup trust kembali ke perusahaan ini? Ya, kalau perbaikan yang saya lihat sih sekarang fokusnya masih meningkatkan revenue ya. Tapi peningkatan revenue ini diikuti juga oleh peningkatan cost atau promosi atau istilahnya bakar duit begitu untuk revenue-nya bisa naik. Otomatis kerugiannya juga besar juga. Tetapi ya positifnya dengan mereka melantai di bursa ini cukup transparan. Jadi investor juga bisa melihat seperti apa fundamentalnya, seperti apa pertumbuhannya, seperti apa juga realisasinya ini akan menjadi acuan bagi para investor untuk investasi. Karena memang kalau dari sisi harapan bahwa mereka akan profit, saya rasa belum bisa diharapkan dalam waktu bahkan mungkin 3 tahun ke depan. Mmm. Jadi lagi yang dijual adalah dari prospek pertumbuhannya itu sendiri. Progresnya jangka panjang ya, berarti di atas 3 tahun begitu, kita baru akan lihat,
Apakah ini cukup ada perbaikan yang signifikan begitu terhadap kinerja perusahaannya? Kalau mengutip dari Deutsche Bank, dia kan bilang katanya sebenarnya dia cukup merekomendasikan saham GoTo di harga 250 hari ini saja di 190 ya. Anda melihat apakah memang momentum ini bisa digunakan begitu ya untuk mulai koleksi atau mungkin tahan dulu sampai nanti masa lock up berakhir atau dibuka, kemudian kita akan lihat bagaimana mekanisme pasar membentuk harga saham ini. Seperti apa Pak Wawan? Ya, saran saya memang lebih wait and see ya. Kita menunggu dulu seperti apa lock up, karena kan yang lock up bukan cuma Alibaba dan Tencent saja sebetulnya, yang lain juga, sorry, dan SoftBank saja. Yang lain juga ada yang lock up kebuka, apakah mereka juga ikutan dilobi untuk tidak menjual. Lalu kedua, kita tunggu juga laporan keuangan Q3-nya. Karena meskipun itu lock up-nya dibuka pun, itu kalau laporan keuangannya membaik, saya rasa ini akan menjadi katalis positif ya untuk GoTo. Tapi ketiga, yang harus tetap diingat, lebih baik investor kalau masuk ke GoTo dengan alasan apapun, punya exit strategi yang jelas. Ada dua hal. Satu, memiliki profit taking yang diharapkan, karena tadi untuk long term saya rasa harus panjang sekali, harus 3 tahun. Kedua, itu cut loss point, karena bagaimanapun juga kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada 30 November nanti. Sebaiknya cut loss point-nya jelas.